Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita masih melanjutkan bangun ruang sisi datar ya. Ini adalah yang kedua. Kemarin kita telah belajar tentang balok dan kubus. Pada pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang prisma. Kenapa? Karena prisma pun nanti ada banyak jenisnya. Besok terakhir kita membahas tentang limas. Oke, sekarang kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Setelah kalian menyimak video ini, kalian diharapkan dapat yang pertama dapat mengetahui definisi dari prisma. Jadi prisma itu yang kayak gimana? Sebenarnya di SD sudah, nanti kita bahas kembali ya. Yang kedua, kalian dapat mengetahui jaring-jaring dari prisma. Karena tidak hanya satu, jaring-jaringnya itu bisa banyak. Tapi nanti ada ciri-ciri. Yang ketiga, kalian dapat menemukan luas permukaan prisma dengan menggunakan alat peraga berupa benda nyata. Nah, sebenarnya di rumah kalian ada banyak sekali benda yang menyerupai prisma. Dan banyak, nggak bisa saya sebutkan. Kemudian keempat, menentukan volume prisma. Volume itu adalah nama lain dari isi. Kalau luas permukaan itu adalah bagian luar dari suatu benda ya. Yang kelima yaitu menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar dalam permasalahan sehari-hari. Jadi nanti kita kaitkan kegunaan ini di dalam kehidupan sehari-hari itu apa gitu ya. Nah, sekarang kalian harus tahu dulu prisma. Nah, pada gambar di samping ini adalah beberapa bangun prisma. Jadi prisma itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang yang berhadapan dan kongruen. Kongruen ini artinya sama persis, tidak ada yang beda. Antara sisi depan yang berhadapan itu tidak akan beda, 1 mm pun tidak akan beda. Jadi selalu sama. Dan saling sejajar, artinya yang berhadapan itu tidak akan bertemu di satu titik. Nah, kalau di gambar yang sebelah sini, ini yang berhadapan adalah yang berwarna hijau. Jadi mereka saling berhadapan antara tutup dengan alas dan mereka tidak akan pernah bertemu di satu titik. Kemudian bidang-bidang lain itu yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Jadi yang berpotongan itu adalah yang berwarna biru ini. Nah, dia adalah selimutnya dari suatu prisma. Atau namanya adalah sisi tegak ya. Kalau yang hijau namanya sisi alas dan sisi tutup. Kalau yang biru namanya sisi tegak. Oke, kita lanjutkan lagi. Kebangun yang ketiga adalah prisma. Nanti kita cari luas permukaan dan volumenya. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu. Di sini ada berbagai macam prisma ya. Jadi yang kalian pelajari balok dan kubus kemarin itu termasuk dalam jenis prisma. Kenapa? Karena ada dua buah sisi yang berhadapan dan saling sejajar. Nah, yaitu ini sama ini juga masuk dalam prisma. Kemudian ini ada prisma segi 5. Jadi prisma itu tidak hanya satu, banyak banget. Prisma segi 5, kemudian ini prisma segi 3, dan ini prisma condong namanya. Tapi untuk kali ini kita tidak belajar prisma condong, kita belajarnya yang prisma tegak saja dulu. Nah, kemudian di sini ada bidang alas ya. Di sini ada bidang alas yaitu yang bawah. Kemudian bidang atas itu yang atas atau biasa disebut bidang tutup boleh. Dan di sini ada diagonal bidang yang memotong di tengah-tengah ruangan sebuah prisma dan ada rusuk tegak di sini. Karena ini rusuk tegak berarti luasnya dinamakan sisi tegak. Kalau ini rusuk tegak, ini namanya sisi tegak gitu ya. Nah, mari kita lihat jaring-jaring prisma yang saya masukkan cuma sedikit aja.
Nah, ini adalah sebuah prisma segi 5, segi 6 beraturan ya. Kalau jaring-jaringnya kita buka seperti tangan, ada kepala dan ada kaki. Nah, ini merupakan prisma segi 6. Yang kalian amati berarti ada 2 buah alas dan tutup pasti akan sama. Yang namanya prisma antara alas dan tutup selalu sama. Dan di bagian sisinya ini kenapa dia sama semua? Karena ini merupakan segi 6 beraturan. Nah, coba kita lihat lagi yang lain. Ini ada sebuah jaring-jaring dari prisma segitiga siku-siku. Nah, coba kita lihat. Nah, saat jaring-jaringnya kita tutup lagi, dia akan membentuk sebuah prisma segitiga siku-siku ya. Nah, jadi alas dan tutup akan sama. Tapi di bagian segitiga siku-siku ini dia tidak memiliki luas sisi tegak yang sama. Karena di bagian segitiganya di sini ini 3, 4 dan 5, beda dengan yang tadi kan. Jadi kalau saat ini dibuka, dia luas sisi tegaknya tidak akan sama panjang. Nah, nih kalau dibuka lagi, luas 1, 2, 3 tidak akan sama. Yang sama hanya alas dan tutup, gitu ya. Coba kita lihat lagi yang lain. Nah, ini juga ada prisma segitiga ya, segitiga sembarang. Nggak tahu ini. Di sini ada 6,7, ada 5 dan ada 4 sisi-sisinya. Nah, kalau saya gerakkan, di sini tetap akan sama antara alas dan tutup. Yang berbeda hanya bagian luas sisi tegaknya. Nah, mau saya serong kemanapun, yang namanya prisma harus sama antara luas alas dan luas tutup. Nah, tingginya pun bisa kita atur. Nah, coba nanti kalian coba bikin kayak gini, bisa nggak ya? Mau saya adakan soal yang seperti ini? Boleh juga ya. Nah, yang perlu kalian pahami dalam soal prisma, limas maupun kubus balok, kalian harus tahu dulu namanya. Jadi kalau kalian tahu ini namanya apa, kalian baru bisa berpikir, oh ini berarti adalah prisma. Prisma apa ini? Karena prisma itu jenisnya banyak banget. Tidak hanya yang saya tampilkan tadi, masih ada banyak sekali jenis prisma yang lain. Kemudian kalian harus tahu jaring-jaringnya. Jadi setelah namanya kalian tahu, jaring-jaringnya kalian juga harus tahu. Kenapa? Kalau tidak, nanti kalian tidak bisa mencari luas permukaan ataupun volume. Karena di jaring-jaring yang pasti, yang sama itu adalah alas dan tutup. Sedangkan sisinya belum tentu sama. Jadi kalian harus tahu dulu nama sebuah prisma. Nah, setelah kalian tahu, kalian baru bisa mencari luas permukaan dan volumenya. Gitu ya. Biar kalian paham, kita cari dulu luas permukaan dan volume prisma. Nah, ini saya ambil contoh, ini adalah sebuah prisma segitiga ya. Prisma segitiga itu mempunyai 6 titik sudut karena namanya segitiga. Nah, didapat dari mana ini? Kok bisa 6 titik ya, Bu? Karena dia adalah 5 segitiga, berarti 6 itu didapat dari 3 dikali 2. Jadi kalau besok yang namanya prisma segi 5 pasti ada 10 titik sudut. Kalau prisma segi 6 berarti ada 12 titik sudut dan seterusnya. Nah, kemudian sisinya dia mempunyai yaitu 5 sisi, padahal ini namanya prisma segitiga, ya kan? Nah, ini caranya tinggal 3 ditambah 2. 3 di sini di mana? Karena 3 ini segitiga, makanya ada 3. 2 dari mana, Bu? 2 itu dari tutup dan alas. Ini selalu sama. Nah, ini selalu sama ya. Kemudian dia mempunyai 9 rusuk. 9 rusuk itu
didapat dari mana, Bu? Nah, 9 rusuk kita dapat dari 3 dikali N ya. 3 dikali N. N itu siapa, Bu? N itu adalah segitiga. Berarti 3 dikali 3, 9. Nah, kalau misal nanti ada prisma segi 4, berarti ada berapa rusuk? 3 dikali 4, 12 gitu ya. Nah, ini selalu tetap ini 3N. Nah, jaring-jaringnya kita bisa buka. Prisma itu gambarnya saya ambilkan 2 aja. Ini bisa banyak banget, tergantung dari sudut mana kita membuka jaring-jaringnya. Nah, dapat kalian amati di dalam jaring-jaring ini ada bagian yang sama, yaitu adalah alas dan tutup. Ini wajib sama. Berarti kita mencari luas permukaannya setelah dibuka, ini adalah 2 dikali luas alas, ya kan? Nah, 2 dikali luas alas dulu. Ditambah, kok bisa keliling alas kali tinggi? Prisma, Bu, karena ini adalah bagian dari keliling. Nah, ini kan membentuk suatu persegi panjang yang namanya panjang kali lebar, ya kan? Nah, ini panjang sama lebar. Panjangnya ini, nah ini kan sebagai panjang. Panjangnya ini kan jumlah dari sisi-sisi. Berarti ini adalah keliling, artinya dijumlah. Panjangnya adalah keliling dari alas. Kemudian ini adalah lebar. Lebarnya adalah tinggi dari prisma. Itu ya. Jadi kalian harus tahu kenapa ini rumusnya keliling alas kali tinggi. Karena saat jaring-jaring itu dibuka, dia akan membentuk sebuah persegi panjang, di mana persegi panjang rumusnya P dikali lebar, di mana panjangnya itu adalah sebuah keliling alas dan lebarnya adalah tinggi dari prisma, gitu ya. Nah, di sini ini karena segitiga boleh saya sederhanakan menjadi alas dikali tinggi ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Tapi yang paling penting adalah yang ini. Nah, jadi luas permukaan itu adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, luas alasnya di sini nanti tergantung bentuk dari alas si prisma ini. Kalau ini di sini segitiga, makanya ini rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Kalau nanti belah ketupat, beda lagi luas alasnya. D1 kali D2 dibagi 2. Nanti layang-layang beda lagi. Jadi ini adalah yang paling penting ya. Nah, kemudian volume atau isinya itu sama dengan rumus kubus dan balok. Karena memiliki alas dan tutup yang sama, makanya di sini volumenya luas alas dikali tinggi ya. Nah, kenapa di sini alas kali tinggi bagi 2? Karena ini adalah sebuah prisma segitiga. Kalau nanti jajar genjang beda lagi. Kalau nanti dia trapesium, luas alasnya beda lagi. Yang penting ini 2 ini kalian harus paham, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Tentukan luas permukaan dan volume bangun di bawah ini. Nah, sekarang seperti yang tadi saya bilang, kalian harus tahu ini adalah prisma apa, karena di soal kadang tidak disebutkan ya. Kalau dilihat dari alasnya, kita menamai sebuah prisma itu dari alas. Ternyata alasnya itu memiliki sisi 3. Berarti ini adalah prisma segitiga, ya kan? Prisma segitiga. Nah, setelah kalian tahu segitiga, diidentifikasi lagi. Ini segitiga apa ya? Ternyata ini segitiga sama sisi. Nah, berarti karena ini segitiga, nanti kita pakai luas segitiga. Kita cari dulu luas permukaannya ya. Bu Feni singkat luas LP. Ada 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma ya. Kita masukkan dulu 2 dikali luas alas segitiga berarti setengah
dikali alas dikali tinggi, ditambah keliling alasnya, karena ini berupa segitiga siku-siku, berarti keliling alasnya 3 dikali sisi ya. Nah, dikali tinggi prismanya. Nah, kita masukkan di sini. Ini boleh kita coret. Berarti tinggal alasnya adalah 8. Tingginya, tinggi segitiganya berapa? Ternyata belum tahu. Nah, kita cari dulu. Saya gambar lagi di sini. Ini 8, ini juga 8. Yang namanya tinggi prisma, dia akan sejajar ya. Dia akan tegak lurus dengan alas. Nah, karena ini tegak lurus dan tepat di tengah-tengah, berarti segini 4. Nah, kita harus mencari dulu tinggi dari segitiga. Tinggi segitiga kuadrat pakai Pitagoras. Karena ini bukan yang tertinggi, kita kurangkan 8 kuadrat min 4 kuadrat. 64 dikurangi 16 ya. Berarti tinggi segitiga kuadrat 64 dikurangi 16, 48. Berarti tinggi segitiga kuadrat ini udah nggak ada, kita akarkan 48. Kalian harus hafal dulu bilangan-bilangan kuadrat. Ada 4, 9, 16, 25, 36 ya kan. Yang bisa untuk membagi 48 berarti yang mana? 4 bisa Bu. Oke, kita coba 4. 9 nggak bisa, 16 bisa, 25 nggak bisa, 36 nggak bisa. Ada 2 Bu, terus pilih yang mana? Pilihlah bilangan kuadrat yang paling besar, yaitu 16. Karena nanti kalau kamu pilih 4, kamu harus menyederhanakan sebuah akar lagi. Nah, berarti kita buat di sini. Akar 48 16 dikali 3. Nah, kalau kamu di sini 4 dikali 12, nanti 12 harus disederhanakan lagi. Berarti ini 4 akar 3 cm. Nah, udah ketemu di sini. Nah, ini 4 akar 3. Kita masukkan 4 akar 3 ditambah 3 dikali 8 dikali tinggi prismanya 10 akar 3. Nah, ini tadi intermezzo ya, tentang Pitagoras lagi. Kita masukkan 8 kali 4 32 akar 3 ditambah ini 24 kali 10 240 akar 3. Nah Bu, ini bisa ditambah enggak? Karena ini sejenis sama-sama akar 3, ini bisa ditambah. Berarti hasilnya 272 akar 3 cm persegi. Bisa ya? Gampang. Oke, sekarang kita cari volumenya. Volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berbentuk segitiga, berarti setengah dikali alas dikali tinggi dikali ini tinggi prisma ya. Nah, jadi bedanya tinggi ini adalah tinggi kepunyaan luas alas. Kita masukkan setengah dikali alasnya 8, tingginya 4 akar 3 dikali tinggi prismanya 10 akar 3. Oke, kita coret. Ini 4 berarti 16 akar 3 ya, dikali 10 akar 3. Nah, kalau ini perkalian gimana Bu? Nah, kalau perkalian kita kalikan seperti aljabar. 16 kali 10 160. Akar 3 kali akar 3 3. Tinggal 160 dikali 3. Hasilnya 480 cm pangkat 3. Bisa ya? Nah, ini adalah contoh tentang soal yang mempunyai bentuk akar. Sama saja ngitungnya.
Oke, sekarang di sini ada luas permukaan dan volume bangun. Tetap kita harus tahu dulu namanya. Ini namanya apa ya? Prisma, jelas, karena alas dan tutup sama. Segitiga, karena alasnya berbentuk segitiga. Kemudian segitiganya jenisnya apa? Karena ini ada siku-siku, berarti ini siku-siku, gitu ya. Kita nyari dulu luas permukaan, karena kalau volume itu biasanya lebih gampang. Kalau luas permukaan karena harus teliti. Nah, luas permukaannya sama, berarti 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Kita masukkan 2, ini setengah dikali alas dikali tinggi ditambah, karena ini siku-siku, kita nggak bisa 3 kali sisi, berarti A tambah B tambah C dikali tinggi prisma. Ini kita coret boleh, alasnya berapa? 5 ya. Kalau alasnya 12 boleh nggak Bu? Boleh. Jadi yang penting alas dan tinggi itu harus tegak dan lurus. Ditambah A-nya 12 ditambah 5 ditambah C-nya nggak tahu, tinggi prismanya 20. Berarti kita harus mencari tinggi prisma dulu. Saya gambar di sini. Nah, ini berarti 5, di sini 12. Yang kita cari adalah AC ya. AC. Berarti AC kuadrat, karena ini yang terpanjang, di depan sudut 90 derajat, kita tambahkan. Nah, ini 144 ditambah 25. Berarti 169. Berarti AC akar dari 169 berapa? 13 cm. Udah ketemu ini 13 cm. Kita masukkan sini 13. Baru kita hitung ya. Ini 60. Ini 1 2 30 kali 20. Kita hitung yang perkalian dulu. 600. Berarti luas permukaannya 660 cm persegi. Bisa ya, sekarang kita cari volumenya. Volumenya luas alas dikali tinggi prisma. Luas alasnya berbentuk segitiga, berarti setengah dikali alas dikali tinggi prisma. Kita masukkan alasnya 12, tingginya 5. Kebalik nggak apa-apa, yang penting jangan kebalik sama tinggi prisma, itu yang nggak boleh ya. Ini kita coret 6 kali 5 30 kali 20, 600 cm kubik, gitu ya, gampang. Oke, kita lanjutkan lagi. Tentukan luas permukaan dan volume bangun di bawah ini. Ini adalah sebuah prisma. Prisma apa Bu? Ya, kita cari. Nah, tadi kita udah di soal yang alas dan tutup itu selalu di atas dan di bawah. Kalau pada soal ini alas dan tutupnya berada di mana? Di depan dan di belakang. Jadi tidak selalu alas dan tutup itu berada di atas dan bawah ya. Nah, ini berada di bagian depan dan belakang. Nah, kita nyari dulu, berarti ini prisma, namanya apa? Trapesium, siku-siku, karena ada tanda siku-sikunya di sini. Kita nyari luas permukaannya dulu. Rumusnya sama, 2 luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Kita masukkan rumus trapesium ya. Rumus trapesium itu apa? A ditambah B dibagi 2 dikali tinggi. Kemudian keliling trapesiumnya karena punya 4 sisi ya, ini
1, 2, 3, 4. Nah, misal kita ada A ditambah B ditambah C ditambah D dikali tinggi prisma. Kita masukkan, ini coret boleh. A-nya udah diketahui belum? 16 atau 8 ya, terserah mau dibalik atau enggak. 8 ditambah 12 dikali tinggi. Nah, ini adalah tinggi dari alas atau yang saya beri warna merah ini. Tingginya belum diketahui, kita harus mencari dulu. Ini seperti kelas 7, ini gabungan ya. Caranya kita garis dulu di sini. Ini 8, ini 17, berarti 11 ini berapa ini? 8 juga. Nah, baru kita mencari panjang atau tinggi dari trapesium ya, berarti yang sini nih. Nah, misal ini X gitu ya, kita nyari dulu X-nya. X kuadrat, karena ini siku-siku, jelas ini siku-siku, kita kurangkan 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat, ini hasilnya 289 ya, dikurangi 64, 225. Kita akarkan, berarti X atau tingginya 15 cm. Nah, kita masukkan sini 15 gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan lagi yang lain, ditambah. A-nya adalah 8, B-nya 16, C-nya 17, D-nya adalah tinggi misal ya, tingginya 15 dikali tinggi prisma 9. Oke, kita masukkan ini 20 dikali 15 ditambah ini 56 ya, dikali 9. Kita kalikan dulu masing-masing. Ini 300, A-nya 8, ini 16 ya, sorry. Berarti ini 24 dikali 15, 360 ditambah 56 kali 9, 504. Kita tambahkan ini 864 cm persegi. Ini adalah luas permukaannya. Nah, sekarang kita cari volumenya. Rumusnya sama enggak, Bu? Sama, luas alas dikali tinggi prisma. Oke, kita masukkan luas alasnya, berarti A ditambah B dibagi 2 kali tinggi dikali tinggi prisma. Jangan kebalik ya, karena ada 2 tinggi. A-nya 8 ditambah 16 dibagi 2 dikali tinggi alasnya yang X tadi 15 dikali tinggi prismanya 9. Kita masukkan ini 24 dibagi 2 dikali 15 dikali 9. Ini boleh kita coret 12. Tinggal 12 kali 15 dikali 9. 1620 cm kubik. Bisa ya? Gampang. Yang penting kalian harus tahu namanya dulu. Membayangkan yang sebagai alas mana, sebagai tutup mana, jadi tahu ini enggak terjebak. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang salah satu diagonalnya 6 cm dan kelilingnya 20 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, tentukan luas permukaan dan volumenya. Kalau tidak ada gambar di soal, kalian harus membayangkan dan buatlah sketsa. Minimal kalian harus menyeketsa bagian alas. Kenapa? Karena naik tingginya kan selalu sama, tutupnya juga sama. Jadi sketsalah bagian alas minimal ya. Nah, ini saya contohkan, sudah saya sketsakan bagian alas.
Salah satu diagonalnya 6, berarti kita harus membagi 2. Kalau di sini 3, di sini juga 3 ya. Dan kelilingnya 20. Kenapa ini bisa dapat 5? Kan keliling itu sama ya, ini sisinya. Berarti mencari 5 ini didapat dari 20 dibagi 4, dapat 5 cm. Nah, ini adalah materi segi 4 di kelas 7 awal-awal kalian pandemi ya. Semoga kalian masih ingat. Jika tinggi prismanya 15 cm, tentukan luas permukaannya. Oke, kita cari dulu luas permukaan ya. Luas permukaan. Rumusnya sama, walaupun ini belah ketupat, jajar genjang, trapesium tetap sama. 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Oke, kita masukkan, karena luas alasnya berupa belah ketupat, berarti rumusnya D1 dikali D2 dibagi 2. Ditambah keliling alasnya, berarti karena mempunyai sisi yang sama panjang, berarti sisi dikali 4 dikalikan tinggi prisma. Oke, kita coret ini bisa. D1 nya adalah 6, ya kan? 3 sama 3 dikali D2 nya belum tahu, kita harus nyari dulu ini pakai segitiga siku-siku yang saya beri kuning-kuning ini. Nah, kita cari, misal ini Y ya, kita nyari Y dulu. Y kuadrat berarti karena bukan yang terpanjang, 5 kuadrat min 3 kuadrat. Ini 25 dikurangi 9, 16, berarti Y adalah akar dari 16. Y adalah 4 cm. Nah, udah ketemu di sini 4. Otomatis yang bawah ini juga 4 ya. Kita masukkan, berarti diagonal 2 nya 8 ditambah sisinya 5 dikali 4 dikali tinggi prisma, ini 15. 6 dikali 8 48 ditambah ini 20 300. Berarti luas permukaannya 348 cm persegi. Gampang ya anak-anak. Kita nyari volumenya sekarang. Rumusnya sama, luas alas dikali tinggi prisma. Luas alasnya berupa belah ketupat, berarti D1 dikali D2 dibagi 2. Kita kali tinggi prisma. D1 nya berapa? 6 dikali 8 dibagi 2 dikali 15. Ini boleh kita coret karena tidak ada penjumlahan ya. 3 tinggal 24 dikali 15, hasilnya 360 ya cm kubik. Paham ya? Gampang. Kita ke soal selanjutnya. Sebuah truk memiliki bak pengangkut berbentuk balok yang bagian dalamnya berukuran panjang 4 meter, lebar 1,9 meter dan tinggi 1,25 meter. Hitunglah berat muatan truk jika memuat penuh pasir dengan berat 1 meter kubiknya itu sebesar 1,4 ton. Nah, kenapa ini juga masuk ke prisma? Ada yang tahu? Iya, karena alas dan tutupnya sama bentuknya. Jadi ada sebuah truk di sini. Misal kita sketsakan. Nah, ini baknya aja yang saya sketsa ya. Kalau sama truknya nanti lama. Memiliki panjang 4 meter, lebarnya 1,9 meter dan tingginya 1,25 meter. Karena ini akan diisi pasir, berarti ini namanya apa? Isi kan? Isi artinya volume. Kita harus mencari dulu volume dari truk ini.
volumenya sama nggak luas alas kali tinggi? Sama. Luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berupa persegi panjang. Makanya panjang kali lebar dikali tinggi. Ini kemarin udah saya jelaskan ya. Panjangnya 4 dikali 1,9 dikali 1,25. Berarti volumenya 9,5 meter kubik. Nah, kalau sudah, kita baru nyari beratnya. Beratnya itu 1 meter persegi, itu beratnya berapa di sini? 1,4 ton. Berarti kalau kita punya 9,5 meter persegi, tinggal kita kali 1,4. Ini ada 13,3 ton. Itu ya, gampang ini. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Pada ilustrasi berikut terdapat tenda berbentuk prisma dengan ukuran seperti di gambar. Luas bahan yang diperlukan untuk membuat tenda adalah, nah di sini tendanya ini tanpa alas ya, tenda tanpa alas. Kalau nanti ada alas, berarti alasnya juga dicari. Nah, saya gambar ulang di sini sketsanya. Ada sebuah tenda ini, ada bangun, 2 bangun di sini. Ada bangun balok yang bawah dan ada bangun prisma segitiga. Segitiganya nggak tahu ini segitiga apa. Yang penting segitiga sembarang ya kayaknya. Oke, sekarang kita cari dulu bagian per bagian karena nggak ada rumus tetapnya. Kalian mau cari yang mana dulu nih? Kalau udah gabungan gini, kalian nggak bisa luas alas kali tinggi, itu nggak bisa. Kalian harus harus berimajinasi. Oke, misal saya nyari yang depan dulu ini. Nah, yang berwarna biru ini ya. Berarti yang berwarna biru akan sama dengan yang belakang berwarna biru. Berarti ada 2 ini bagiannya. Berarti ada 2 dikali 3 dikali 0,5. Paham? Dengan yang belakang sini biru. Nah, saya bedakan lagi. Misal sekarang hijau. Hijau adalah bagian yang samping misal. Berarti yang samping akan sama dengan yang samping sebelah kiri ya. Nah, berarti ini ada 2 juga. 2 dikali 6 dikali 0,5 ditambah. Nah, sekarang warna apa lagi nih? Merah ya. Kita nyari bagian yang sini ya. Nah, yang ini. Ini 2 ya. Ini 2. Nanti enggak terlihat. 2 meter. Nah, berarti bagian merah itu berupa sebuah segitiga. Berarti ada 2 juga sama yang belakang sini. Berarti 2 dikali, karena ini bukan persegi, nah ini kan tadi panjang, lebar, panjang, lebar. Kalau ini segitiga berarti setengah dikali alas dikali tinggi. Berarti alasnya berapa? 3. Kemudian tingginya 2 ya. Ini 2 itu cuma sampai sini. Nah, kemudian terakhir kita baru mencari bagian yang ini ya, miring ini tendanya. Kita cari bagian yang sini. Nah, berarti ini berupa persegi panjang atau panjang kali lebar. Panjangnya 6 meter, lebarnya belum diketahui. Berarti kita harus mencari pakai Pythagoras dulu. Nah, saya gambar ulang. Berarti karena sepanjang EF ini 3, segini 1,5. Tingginya 2. Kita nyari bagian sini, misalnya ini X. Karena ini paling panjang, berarti X kuadrat
itu adalah 2 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat, ya kan? Ini 4 ditambah, kalau 15 itu 225, kalau pakai koma 2,25. Kita akarkan sekalian berarti 6,25. Kalau 625 itu kan 25. Karena ini ada koma berarti 2,5. Nah, kita masukkan 2,5. Nah, karena sudah, kita kalikan dulu ya. Ini 3 kali 0,5 berarti berapa ya? 1,5 ya. Kemudian ditambah, ini 2 dikali 3, ini ditambah, ini kita coret, berarti tinggal 6 ditambah, ini kita kali, hasilnya ini ada 2 juga ya, kurang tadi, 2 kali 15. Kita hitung, ini 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 30, berarti hasilnya 45 meter persegi. Bisa ya? Nah, ini soal tentang sebuah tenda. Sekarang kita ke soal berikutnya, nomor 7. Gambar berikut menunjukkan sebuah kolam renang yang berisi penuh dengan air. Penampangnya berbentuk persegi panjang. Penampang itu apa? Penampang itu yang atas ini. Berukuran 25 kali 9. Kedalaman air di tempat yang rendah, di tempat rendah tuh ini 1,2, dan di tempat yang paling dalam itu 2,8. Hitunglah volume air yang terdapat dalam kolam tersebut. Nah, kalau ada seperti ini kita nggak bisa mencari langsung. Kenapa? Karena kalau langsung ini prisma juga. Tapi kan ini prisma apa namanya? Yang bagian ini kan sebagai tutup dan alasnya kan. Nah, yang ini kan nggak tahu ini prisma apa. Nah, kita harus tugel dulu. Tahu tugel nggak ya? Tahu ya, tugel itu di paruh. Nah, kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu ini balok dan ini prisma. Kita nyari dulu ini volume 1, ini volume 2. Kita nyari volume 1 dulu. Volume 1 berupa balok, berarti panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa? 12. Lebarnya 9 dikali tingginya yang 1,2. Tinggal kita hitung, ini 12 kali 9 129,6 meter persegi. Nah, sekarang kita nyari volume kedua. Volume kedua ini berarti luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berupa prisma, berarti A ditambah B dibagi 2 dikali tinggi prisma. Alasnya berarti yang ini A-nya ya, ini A, ini B. Ini A, ini B, ini sebagai tingginya. Oke, A-nya berarti 1,2 ditambah 2,8, kita bagi 2 dikali tingginya. Ini berarti berapa? 25 kurangi 12, 13 ya. Dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya yang ini, karena jangan yang ini. Nah, ini adalah tinggi alas, karena alas dan tutupnya yang merupakan bangun yang sama. Berarti ini 9. Kita tambahkan ini 4/2 dikali 13 dikali 9. Kita coret, berarti 26 dikali 9. Totalnya 234 meter persegi kubik. Nah, yang ditanya adalah volume air, berarti volume akhir ya ini. Volume akhir tinggal kita jumlah 129,6 ditambah 234. Nah, kita tambah ini 6, 1363 meter kubik.
Bisa ya? Oke, kita ke soal terakhir. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan perbandingan panjang D1 dan D2 adalah 2:3. Jika tinggi prisma tersebut 20 cm dan volumenya 960 cm kubik, tentukan panjang diagonal. Jadi ini permainan perbandingan sama kayak kemarin. Ini nggak perlu digambar karena biasanya udah diketahui semua, cuma di sini belum aslinya, ini baru perbandingannya. Berarti D1 dibanding D2-nya ini 2:3. Kita beri variabel di sini. Nah, tinggi prismanya ada 20 cm dan volumenya 960 cm kubik. Oke, kita masukkan, karena yang diketahui volume, kita masukkan volumenya. Oke, di sini volume belah ketupat berarti luas alas dikali tinggi prisma 960. Luas alasnya berupa belah ketupat berarti D1 dikali D2 bagi 2 dikalikan tinggi prismanya 20 sama dengan 960. Ini boleh kita coret, hasilnya 10. D1 nya berarti 2x dikali 3x dikali 10 sama dengan 960. Ini berarti 6x kuadrat dikali 10 sama dengan 960. Berarti ini 60x kuadrat sama dengan 960. Berarti x kuadrat kita bagi kedua ruas dengan 60 ya. Ini coret, berarti x kuadrat adalah 16. Berarti x adalah akar dari 16. Nilai x adalah 4. Nah, pertanyaannya di sini adalah tentukan diagonal. Berarti D1-nya tadi 2x. Berarti 2 dikali 4. Berapa? 8 cm. D2-nya adalah 3x. Berarti 3 dikali 4. 12 cm. Bisa ya anak-anak? Nah, inilah pertemuan kita pada pagi hari ini tentang bangun prisma. Emang agak banyak dan ini belum semua saya bahas. Nanti kalian explore sendiri berbagai macam soal yang berbeda. Jadi biar pengetahuan kalian lebih luas. Besok terakhir kita akan belajar tentang limas. Kemudian saya ada satu tugas project mungkin nanti setelah materinya selesai. Dan akan ada PH seperti biasa. Oke, terima kasih telah menyimak videonya. Sampai jumpa di next kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.